Di posisi paling bontot, Screen Lover rekomendasikan satu drama yang lagi booming di Turki nih. Nah, berada di posisi ke-8 bukan berarti drama ini kalah saing dengan ketujuh drama lain yang akan direkomendasikan selanjutnya. Sejujurnya, drama yang satu ini bahkan tidak layak di posisi ke-8 karena alur ceritanya ini sangat menarik. Belum lagi, drama ini diperankan oleh artis dengan bayaran termahal di Turki yang kualitas aktingnya tidak diragukan lagi. Namun, karena drama ini baru saja selesai tayang di Turki beberapa hari yang lalu, terpaksa Screen Lover letakkan drama ini di posisi akhir agar teman-teman semua tidak ketinggalan untuk segera menonton drama ini. Untuk kamu yang ingin melihat review lengkapnya, Screen Lover sudah mengulasnya di video terbaru. Silakan untuk ditonton dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel Screen Lover ya. Ya, drama ini berjudul Aile yang memiliki arti keluarga dalam bahasa Indonesia, mengisahkan tentang dua keluarga yang memiliki masalah cukup rumit dan memusingkan. Dua keluarga ini kemudian terhubung melalui Aslan dan Devin. Aslan merupakan putra dari keluarga Soykan yang dikenal kaya raya. Ia mengelola sebuah klub malam di Istanbul. Aslan adalah pria yang cerdik namun juga berbahaya. Ia tidak segan-segan menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya. Sedangkan Devin merupakan seorang psikolog muda yang sukses. Devin tumbuh besar tanpa kasih sayang dari keluarga. Karena suatu kejadian, Aslan dan Devin saling tertarik pada pandangan pertama. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka sama-sama menemukan kecocokan satu sama lain. Namun, konflik di drama ini bukan sekedar konflik percintaan antara Aslan dan Devin. Ada permasalahan keluarga yang lebih besar yang harus mereka pikul, di mana Aslan memiliki keluarga yang saling membenci satu sama lain. Belum lagi, ia harus berurusan dengan ibunya yang toksik. Sedangkan Devin juga memiliki keluarga problematik yang sangat menggantungkan diri padanya. Aslan dan Kevin sebenarnya sama-sama memiliki gangguan psikologis dan luka batin yang mereka sembunyikan bertahun-tahun dari orang lain, bahkan dari para keluarga. Tapi saat mereka bersama, mereka saling menyembuhkan. Bagaimanakah kelanjutan kisah Aslan dan Devin? Akankah mereka bersatu? Akankah Aslan dan Devin terbebas dari jeratan keluarga mereka? Dan mungkinkah mereka menemukan kebahagiaan mereka sendiri? Drama Soyaning mengisahkan tentang hubungan asmara antara mahasiswa dan mahasiswi dengan perbedaan latar belakang. Diceritakan, seorang gadis bernama Sera harus memenuhi kebutuhan hidup dan kuliahnya sembari jadi cleaning service hotel. Ia kemudian bertemu dengan pria tampan kaya raya bernama Selim, yang kebetulan pada saat itu sedang bermalam di hotel tempat ia bekerja. Konflik di antara mereka berawal dari adu mulut karena mobil yang mengantarkan mereka ke kampus saling berebutan jalan. Salah satu dari mereka pun harus mengalah. Namun karena keduanya keras kepala, mereka tetap berkeras pada pendirian masing-masing. Insiden itu membuat mereka saling benci satu sama lain. Sampai suatu ketika, Sera yang merupakan mahasiswi cerdas mendapatkan kesempatan kerja sampingan lain untuk menjadi tutor. Tanpa disangka, ternyata Selim adalah muridnya. Sera terpaksa melakukannya karena kebutuhan uang, sedangkan Selim juga terpaksa lantaran paksaan dari sang kakak ipar. Dari interaksi tutor dan murid, benih-benih asmara pun mulai tumbuh di antara keduanya.
Mampukah Sera dan Selim mengontrol perasaan? Atau malah akan membuat mereka semakin hanyut dalam getah-getah cinta? Kızı Menekşe Yılmaz'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Kızını getirdim sana Cerefe. Ona dedim ki baban seni çok seviyor. Drama Severin Kizi bercerita tentang cinta legendaris antara Sancar dan Nari. Nari adalah putri dari seorang duta besar. Karena pekerjaan ayahnya, ia sering bepergian dan tinggal di berbagai negara sepanjang hidupnya. Selama musim panas, ia pulang untuk berlibur ke Bodrum, salah satu desa pesisir pantai di Turki. Sedangkan Sancar adalah anak seorang petani penggarap yang bekerja di kebun zaitun milik wali kota. Ia tinggal di desa Bodrum sepanjang hidupnya dan tidak memiliki kesempatan untuk pergi dari desa tersebut. Nari dan Sancar saling jatuh cinta meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka memperjuangkan cinta mereka selama bertahun-tahun hingga akhirnya mereka menikah. Namun, pada malam pernikahan, Sancar mengetahui bahwa Nari telah diperkosa oleh kakak angkatnya yang bernama Akin. Tidak peduli seberapa keras Nari mencoba, Sancar tidak mempercayainya dan menuduh Nari berkhianat. Pada malam itu, Nari menghilang tanpa jejak dan tidak ada yang mendengar kabarnya lagi. Hingga akhirnya, cinta Sancar dan Nari menjadi legenda dan diceritakan di seluruh desa. 8 tahun kemudian, kehidupan Sancar dan Nari bersinggungan kembali. Dimulai ketika Nari kembali ke Bodrum. Secara mengejutkan, ia datang ke pernikahan Sancar dengan wanita lain bernama Menekşe. Nari membawa seorang gadis kecil bernama Melek yang diakui olehnya sebagai anaknya bersama Sancar. Nari berkata bahwa ia hanya ingin menitipkan sang anak kepada ayahnya, bukan untuk kembali. Hal tersebut mengejutkan Sancar dan semua orang yang hadir di pernikahannya. Akankah Sancar percaya bahwa Melek adalah putrinya sendiri? Apa yang akan terjadi dengan pernikahan baru Sancar dengan Menekşe? Lalu, akankah Sancar dan Nari memulai lagi dari awal demi putri mereka dan menemukan kebahagiaannya kali ini? Bana bırak sevdayı giderken sadece bana bırak. Drama Yeni Hayat mengisahkan kehidupan Adem Şahin dan Yasemin Karatan. Mereka berdua memiliki takdir kehidupan yang berbeda. Diceritakan, Adem Şahin yang merupakan seorang mantan tentara yang kesulitan mencari pekerjaan setelah meninggalkan pekerjaannya di militer Turki. Hingga akhirnya Adem ditawarkan pekerjaan sebagai bodyguard bagi istri seorang pengusaha kaya yang bernama Timur Karatan. Hiç düşünme tüm dünyayla tek başıma savaşırım. Ben zaten hep savaşıyorum senden sonra da savaşırım. Setelah diterima bekerja, Adem kemudian memboyong istri serta anak perempuan mereka untuk tinggal di sebuah villa yang masih satu komplek dengan rumah milik keluarga Karatan. Yasemin yang mengetahui bahwa suaminya telah mempekerjakan bodyguard untuk menjaganya merasa tidak senang. Hal itu disebabkan karena Yasemin sedang dalam upaya untuk melarikan diri dari sang suami yang kerap melakukan KDRT kepadanya. Oleh karena itu, Yasemin kerap bersikap dingin terhadap Adam. Namun, karena terlalu sering menghabiskan waktu bersama, secara perlahan Adam pun mengetahui rahasia yang disimpan Yasemin. Dan akhirnya, Adam pun turut membantu sang majikan untuk melepaskan diri dari suaminya.
savaşıyorum, senden sonra da savaşırım. Hiç düşünme hayatımla, elbet bir gün uzlaşırım. Bana bırak, söndürürüm içindeki yangınını. Namun tampaknya, usaha Adam dan Yasemin tidaklah berjalan dengan mudah karena berbagai konflik yang menimpa. Apalagi ada getaran cinta terlarang pada diri mereka berdua yang membuat segalanya menjadi semakin rumit. Lalu, mampukah keduanya mengontrol perasaan terlarang tersebut? Dan berhasilkah Yasemin melarikan diri untuk memulai hidup baru? Nah teman-teman, tanpa disadari kita sudah di peringkat 4. Istirahat sejenak dari drama green romantis yang menyayat hati. Di peringkat 4 ini, Screen Lovers merekomendasikan drama green romcom yang akan membuat kalian kesengsem saat menontonnya. Yuk, drama tersebut berjudul Ada Masali. Ada Masali menawarkan sinematografi yang akan memanjakan mata kalian dengan keindahan pantainya di kota Izmir, Turki. Menceritakan tentang Haziran, seorang wanita karir yang sangat mencintai kehidupan kota. Ia bahkan tidak bisa membayangkan hidup di pedesaan. Nah, suatu ketika Haziran ini ditugaskan oleh bosnya untuk mengurus mobilisasi dengan pemilik tanah di sebuah pulau. Karena rencananya di atas tanah tersebut akan didirikan sebuah resort. Pemilik tanah tersebut adalah Poyraz, seorang pria sederhana yang lebih tertarik pada alam daripada manusia. Dia bersikeras tidak akan menjual tanahnya meski dihargai dengan harga yang tinggi. Dalam prosesnya, tanpa diduga Haziran dan Poyraz menjadi semakin dekat. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Haziran tentu saja tidak melupakan misi awalnya ke pulau tersebut. Namun semuanya menjadi rumit ketika ia melakukan kesalahan yang menyebabkan Poyraz harus menyerahkan tanahnya jika tidak mampu membayar pinjaman. Hal itu merubah keakraban yang telah mereka bangun menjadi sebuah pertikaian. Untuk menutupi kesalahannya, Haziran memutuskan pindah sementara ke pulau tersebut. Lalu, apakah Haziran bisa menutupi kesalahannya sampai akhir? Atau malah terjebak dalam sebuah kisah cinta? Kalian penasaran? Langsung saja tonton drama lengkapnya ya! Drama Zemheri mengisahkan tentang dua anak muda yang saling mencintai namun terpisah karena beberapa kejadian yang tidak terduga. Firuzeh adalah gadis dengan kecantikannya yang indah dan mata yang berkilau. Bagi dia, pendidikan dan keluarga adalah hal yang paling utama. Sedangkan Ayaz adalah seorang pemuda yang sangat mencintai ibunya. Firuzeh dan Ayaz bertemu di universitas tempat mereka menempuh pendidikan dan merasakan cinta satu sama lain, hingga memutuskan untuk menikah. Sehari sebelum pernikahannya dengan Firuzeh, Ayaz melihat pertengkaran yang dahsyat antara kedua orang tuanya. Tanpa disengaja, sang ibu menikam ayahnya hingga tewas. Ayaz ingin melindungi sang ibu dari hukuman penjara.
Oleh karena itu, ia membuat keputusan yang sulit dan bahkan meninggalkan kekasihnya tanpa jejak demi keluarganya. Sementara itu, Firuzeh mencari Ayaz kemana-mana dan mencoba untuk memahami mengapa dia pergi tanpa pamit. Konflik dimulai saat Firuzeh bertemu kembali dengan Ayaz yang pada saat itu telah bertunangan dengan pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Berbagai masalah menghampiri kedua sejoli yang masih saling mencintai ini. Secara perlahan, Ayaz kembali mencoba mendekati Firuzeh dan menjelaskan alasannya pergi meninggalkan Firuzeh di masa lalu. Namun, akankah Firuzeh memaafkan Ayaz yang telah meninggalkannya tanpa pamit? Akankah Ayaz menikah dengan tunangannya dan mengorbankan cinta Firuzeh untuk yang kedua kalinya? Ben Miran Aslan Bey. Yüreğimin bir yana aşk, bir yana intikam. Hershey merupakan kisah tentang seorang pria bernama Miran Aslanbi yang merupakan seorang pengusaha sukses, karismatik, dan dingin. Setelah orang tuanya meninggal, ia diasuh oleh neneknya, Azize. Miran dibesarkan dalam kemarahan dan rasa benci terhadap keluarga Sadoklu yang dianggap bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Pertemuan Miran dengan gadis cantik keluarga Sadoklu bernama Rayyan seperti sebuah takdir yang tak terelakkan. Peristiwa kecelakaan terjatuhnya Rayyan dari kuda saat kendaraan Miran mendekat membuat keduanya menjadi dekat hingga kemudian menikah. Namun, di balik kebahagiaan tersebut ternyata ada motif tersembunyi. Miran ingin membalas dendam terhadap keluarga Sadoklu yang kemudian membuat Miran tega meninggalkan Rayyan di malam pertama pernikahan dengan tujuan untuk mencoreng nama baik keluarga musuhnya tersebut. Al fin cobraremos venganza. Ahora tus padres podrán descansar en paz. Perpisahan Miran dengan Rayyan ternyata secara perlahan menguak misteri perseteruan Miran dan keluarga Sadoklu, termasuk kelanjutan dari hubungannya dengan Rayyan yang awalnya dipenuhi rasa benci. Namun setelah perpisahan itu, Miran menyadari bahwa dia sangat mencintai Rayyan dan berusaha keras untuk mendapatkan maaf darinya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah Miran? Apakah ia berhasil membalas dendam atau justru malah terjebak dengan perasaannya terhadap Rayyan? Lalu, bagaimanakah dengan Rayyan? Akankah Rayyan memaafkan Miran atau mungkin akan balik membencinya? Teman-teman, akhirnya kita sampai di posisi puncak. Drama yang satu ini merupakan drama yang terbaik dari yang paling baik. Mengisahkan tentang cinta yang tumbuh antara seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang bernama Ferhat dengan seorang dokter ahli bedah yang dikenal karena kejujuran dan keuletannya asli sinar.
Suatu hari, Asli ditugaskan untuk mengobati pasien yang berada di sebuah rumah peternakan. Asli pada awalnya tidak mengerti bahwa dia telah dibawa oleh seorang mafia. Hingga tanpa sengaja Asli menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh direktur rumah sakit tempat ia bekerja bernama Tuan Nami. Nami kemudian menugaskan Ferhat untuk membunuh Asli. Tepat sebelum Ferhat menembak Asli, ia ingin memberinya kesempatan terakhir. Ferhat akan menyelamatkan nyawa Asli dengan syarat bahwa dia akan menikah dengannya. Ferhat tahu bahwa orang-orang yang termasuk dalam keluarganya secara otomatis di bawah perlindungan. Cinta Hitam Putih, kalian akan menonton kisah Ferhat dan Asli yang mewakili hitam dan putih. Akankah Asli menerima untuk menikah dengan Ferhat? Apakah tujuan Ferhat setelah menikah dengan Asli? Lalu, akankah Asli mencintai Ferhat setulus hati? For your information teman-teman semua, drama yang satu ini sangat lebih dari layak untuk berada di posisi 1. Ditonton berulang-ulang pun tidak akan membuat kalian bosan, karena alur ceritanya sangat unik dan berbeda dari drama yang lain. Kisah percintaannya pun tidak lebay, dan banyak sekali pesan moral yang bisa kalian dapatkan di drama yang satu ini.